Yuk kita bahas sebuah fenomena yang kayaknya relevan banget buat kita semua di zaman serba sibuk ini. Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Bukan capek biasa loh ya, bukan capek abis olahraga atau kerja seharian. Ini tuh jenis lelah yang beda, yang rasanya nambah sampai ke dalam bahkan setelah kita tidur 8 jam penuh. Bangun-bangun bukannya seger, malah tetap ngerasa ada yang kosong. Aneh kan? Nah, ini dia tanda-tandanya. Mungkin kamu ngerasa hampa padahal jadwal padat. Atau ngerasa burnout yang anehnya dibawa liburan ke pantai pun nggak sembuh-sembuh. Atau cemas terus-terusan padahal udah coba nonton film, main game, tetap aja balik lagi cemasnya. Inilah yang bisa kita sebut lelah jiwa. Jiwa kita itu lagi low bat. Ini nih yang membawa kita ke bagian pertama, paradoks burnout modern. Aneh ya, di zaman yang katanya bikin semua serba mudah dan terhubung, kok kita malah makin sering ngerasa lelah dan terputus? Penting banget buat kita bedain dua hal ini. Lelah fisik itu jelas ya, penyebabnya aktivitas fisik, solusinya ya tidur, istirahat. Beres. Tapi lelah jiwa ini beda. Penyebabnya itu stres harian, mikir kebanyakan, dan yang paling utama, rasa terputus dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Makanya solusinya bukan sekedar tidur. Jiwa kita butuh di-charge dengan cara yang berbeda. Dan disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Solusi untuk lelah jiwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang udah kita kenal banyak, tapi mungkin kita belum sadar sama potensinya yang luar biasa. Sholat, bukan sekedar kewajiban, tapi the ultimate recharge. Coba deh, kita lihat sholat dari kacamata yang daru. Anggap aja sholat itu bukan cuma ritual, tapi sebuah teknologi spiritual. Sebuah cara yang super praktis buat nyambungin jiwa kita yang lagi lobat ke sumber energi yang nggak ada habisnya buat diisi ulang. Analogi ini ngebantu banget sih buat paham. Bayangin aja jiwa kita itu kayak baterai handphone. Tiap hari kita pakai buat kerja, mikir, ketemu orang, khawatir, ya lama-lama dayanya habis kan? Nah, Allah itu ibarat sumber listrik tak terbatas. Dan sholat itu kabel chargernya yang nyambungin kita langsung ke sumber itu. Simple, tapi dalam banget maknanya. Dan yang luar biasa, kita dikasih kesempatan ini bukan cuma sekali, tapi 5 kali dalam sehari. 5 slot waktu yang udah dijadwalin buat nge-charge. Coba bayangin deh, kalau handphone kita di-charge 5 kali sehari, pasti baterainya penuh terus kan? Nah, konsep yang sama persis berlaku buat jiwa kita. Oke, kedengarannya bagus, tapi gimana sebenarnya proses nge-charge ini bekerja? Apa sih yang terjadi pas kita sholat yang bikin itu semua begitu efektif? Yuk kita bedah mekanismenya. Ini dia salah satu kuncinya, filosofi di balik sujud. Coba pikirin, semua beban kita, stres, ego, overthinking, kekhawatiran, itu semua pusatnya di mana? Di kepala kan? Nah, waktu sujud, kita secara sadar dan fisik meletakkan kepala kita, pusat dari semua kekacauan itu, di posisi yang lebih rendah dari jantung kita, yang merupakan pusat keimanan. Gerakan fisik ini punya simbol yang kuat banget. Kita lagi merendahkan ego, dan membiarkan hati yang bicara. Dan saat itu terjadi, pikiran kita jadi tenang. Dan kutipan ini, wow, ngerangkum semuanya dengan sempurna. Justru di saat kita berada di titik paling rendah secara fisik, saat dahi kita menyentuh bumi, saat itulah kita berada di titik tertinggi secara spiritual. Itulah momen di mana koneksi terkuat terjadi. Disitulah proses charging yang sesungguhnya berlangsung. Koneksi ini diperdalam lagi lewat bacaan kita. Al-Fatihah misalnya, itu bukan sekedar hafalan yang kita ulang-ulang. Bayangin ya, Al-Fatihah itu kayak percakapan langsung, sebuah DM atau direct message yang super pribadi antara kamu dengan Sang Pencipta. Setiap ayat yang kita ucapkan itu ada balasannya. Ini bukan monolog, ini adalah dialog. Tentu aja dalam prakteknya, koneksi ini nggak selamanya mulus. Pasti ada glitch atau gangguan umum yang sering kita alamin. Nah, sekarang kita bahas beberapa di antaranya dan gimana cara benerinnya. Ini nih, mungkin yang paling sering kejadian. Begitu dengar azan, yang kita rasain bukannya lega, tapi malah, aduh, udah azan lagi aja. Sholat jadi terasa kayak beban, kayak interupsi yang gak enak di tengah kesibukan kita. Jadi, solusinya harus ada pergeseran mindset total. Sholat itu bukan beban, tapi kebutuhan. Sama kayak kita butuh makan buat tubuh, jiwa kita juga butuh sholat. Dan ini yang paling penting. Allah itu nggak butuh sholat kita sama sekali. Kitalah yang butuh banget momen recharge itu biar bisa waras ngejalanin hidup. Glitch kedua, perasaan nggak pantas. Gimana mau sholat, dosa gue masih banyak, munafik banget rasanya.
Pikiran kayak gini nih yang sering jadi tembok penghalang buat banyak orang, entah buat mulai sholat atau buat konsisten. Nah, ini dia jawabannya. Sebuah pemahaman yang benar-benar bisa membebaskan. Sholat itu bukan piala penghargaan buat orang-orang yang udah baik dan sempurna. Bukan. Sholat itu adalah alat, proses, jalan buat kita semua yang pengen jadi lebih baik. Jadi kita nggak nunggu jadi baik dulu baru sholat, tapi kita sholat supaya bisa jadi lebih baik. Dan tentu saja, masalah sejuta umat. Susah fokus. Baru juga takbir, pikiran udah melayang ke kerjaan yang belum kelar, mikirin mau makan apa nanti malam, atau tiba-tiba ingat kunci motor taruh di mana. Ini perjuangan yang nyata banget. Ada beberapa trik praktis yang bisa dicoba. Pertama, usahain sholat di awal waktu, biar nggak keburu-buru. Kedua, sebelum takbir, ambil jeda beberapa detik. Tarik napas, siapin hati dan pikiran. Dan yang paling ampuh, coba deh cari tahu arti bacaan sholat. Begitu kita ngerti artinya, bacaan itu otomatis berubah dari sekedar hafalan jadi percakapan yang tulus. Semua perbaikan tadi pada akhirnya ngebawa kita ke satu perubahan mindset yang paling besar dan transformatif, yaitu mengubah cara kita memandang sholat. Dari sebuah kewajiban menjadi sebuah undangan. Coba deh kita perhatiin betapa jeniusnya waktu sholat ini diatur dan menyatu sama ritme alami hidup kita. Subuh itu buat nyiapin energi sebelum mulai hari. Duhur dan asar itu kayak jeda strategis buat riset di tengah-tengah kesibukan. Maghrib jadi penanda buat transisi dari kerja ke istirahat. Dan Isya jadi penutup hari dengan rasa syukur. Ini tuh sistem manajemen stres yang udah terpasang otomatis di jadwal harian kita. Dan ini mungkin cara pandang yang paling keren. Gimana kalau setiap kali kita dengar azan, kita nggak nganggapnya sebagai alarm yang ganggu, tapi sebagai sebuah undangan VIP, undangan personal dari pencipta alam semesta yang ngajak kita buat istirahat sejenak, buat ngobrol, buat nge-charge jiwa. Siapa coba yang mau nolak undangan se-eksklusif itu? Sebagai penutup, kita lihat contoh pamungkasnya. Di tengah situasi yang paling genting, di tengah kekacauan perang Badar yang mempertaruhkan hidup dan mati, Rasulullah dan para sahabatnya masih menyempatkan diri buat sholat. Ini bukti nyata bahwa sholat itu bukan sesuatu yang kita lakuin pas lagi santai doang. Justru, sholat adalah sumber kekuatan di saat kita paling butuh. Jadi, coba deh kita renungan ini. Kalau sholat bisa mendatangkan ketenangan di tengah-tengah perang, bayangin, ketenangan dan kekuatan sebesar apa yang bisa sholat berikan buat kita ngadepin perang kita sehari-hari. Entah itu tumpukan email, deadline yang mepet, atau drama-drama kecil lainnya. Mungkin, pengisi daya terbaik itu udah selalu ada di sana. Tinggal nunggu kita colokin aja.